Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita memasuki awal-awal di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Ibadah adalah tujuan dan hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala atas alam semesta ini, dan terkhusus penciptaan kita, manusia dan jin. Dan di bulan ini adalah puncak, termasuk puncak di antara puncak-puncak ibadah dalam setahun selain musim haji. Adapun musim haji dilakukan sebagian kaum muslimin, adapun bulan Ramadan dilakukan oleh seluruh kaum muslimin kecuali mereka yang berhalangan atau mereka yang belum memasuki usia balik atau tidak mampu untuk melakukannya. Karena itu, dengan ibadah ini kaum muslimin bergembira dan bersemangat. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi, ya, dengan ibadah, dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Yakni dikarenakan dengan ibadah itulah manusia akan menemukan puncak kebahagiaan dan ketenangan hidup. Dan terutama lagi di bulan Ramadan ini, jika kita tidak bisa memiliki semangat, jika kita tidak bisa merasakan kebahagiaan dan ketenangan hati dengan beribadah kepada Allah, maka hendaklah kita berintrospeksi dan berusaha menghilangkan penghalang-penghalangnya. Dan di antara penghalang itu adalah, yang paling utama adalah dosa-dosa kita yang pertama. Yang pertama adalah karena banyaknya dosa-dosa kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian. Bahkan rana ala qulubihim, ya, ada tutupan hitam pada hati-hati mereka. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, disebabkan apa-apa yang mereka kerjakan. Yakni adanya dosa-dosa dan maksiat yang kita kerjakan, maka hati kita tertutup dengan noda-noda hitam yang dengannya itu hati akan menjadi keras. Ya. Dan obatnya adalah dengan banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di awal bulan Ramadan ini, bertobat kepadanya. Dan yang kedua, kita hilangkan penghalang tersebut setelah kita memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ketidakseriusan kita dan ketidaktahuan kita karena kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak mengerti keagungannya, tidak memahami keagungannya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi seluruhnya dalam genggamannya di hari kiamat. Was samawati matwiyatum biyaminih, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Dan kita tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, ini merupakan sebab ibadah kita seadanya. Karena ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan ibadah kita, bagaimana persiapan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Malikin Nas dalam surat An-Nas. Sering kita baca, namun mungkin kita kurang memahaminya atau kita hanya sambil lalu. Allah Subhanahu wa taala adalah raja dari manusia. Bagaimana persiapan kita tatkala kita hendak menghadap misalnya seorang pejabat. Kita hendak menghadap Pak Menteri misalnya, atau kita hendak menghadap presiden kita. Iya, sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Sudah bisa dipastikan kita pasti akan mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Kita akan menggunakan pakaian terbaik kita. Kita akan bersiap diri, ya. Tidak akan kita itu malu kalau sampai kita terlambat. Sehingga kita akan benar-benar jauh-jauh waktu kita akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan penampilan yang sebaik-baiknya. Itu kita hendak menghadap manusia. Sedangkan tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semisal seorang laki-laki hendak datang ke masjid. Kita hendak ke masjid. Di masjid itu adalah resmi manusia bersama-sama hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala sebelum menghadap nanti di akhirat. Dipimpin oleh seorang ahlul Quran, di situ dia menghadap secara resmi, menghadap rajanya. Maka bagaimana persiapan kita? Bagaimana keadaan kita sebagian manusia ketika masuk ke masjid, pakaiannya seadanya, persiapannya nggak ada, bahkan telat sehingga pakai kaos misalnya. Jadi dia tidak akan menemukan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada kesungguhan. Maka di bulan Ramadan ini marilah kita bersungguh-sungguh, kita hendak menghadap raja kita. Bukan raja dari manusia. Rajanya manusia, penciptanya manusia. Yang besok ini kita hidup atau mati ada di tangannya. Yang setiap asupan makanan masuk ke tubuh kita, kita mendapatkan rezeki itu karena pertolongannya. Semua nafas kita, detak jantung kita ada di tangannya. Dialah yang mengatur segala sesuatu. Kemudian kita hendak menghadap dia. Apa yang kita lakukan, kaum muslimin? Maka saya sarankan, ya, kita membeli pakaian baru jangan tunggu nanti hari raya. Beli, kalau kita hendak menghadap raja, pakailah pakaian terbaik kita. Mana pakaian kita yang paling bagus? Dan berpakaian seperti apa yang dianggap sopan dan baik di kalangan manusia ini seperti apa kalau kita berpakaian yang paling bagus? Yakni berpakaian yang paling baik, kemudian menutup kepala kita, itu merupakan kebiasaan, setiap daerah punya kebiasaan sendiri, yaitu menutup kepala, memakai pakaian yang paling bagus. Maka jika kita tidak punya, belilah sekarang, di awal Ramadan, sebelum Ramadan, jangan tunggu nanti hari raya. Belilah pakaian yang bagus, pakailah untuk menghadap raja kalian. Kita bersungguh-sungguh memakai wangi-wangian, ya, memakai wangian, dan tidak terlambat, berusaha untuk tidak terlambat, jauh-jauh waktu kita persiapkan. Jangan menunggu azan baru kita bersiap-siap. Kita mau menghadap raja, bukan mau menghadap manusia. Jangan tunggu azan. Saya yakin kebanyakan dari kita semua punya handphone yang baik. Bikin alarm sebelum azan. Jangan alarm pas azan, jangan. Bikin alarm sebelum azan. Sehingga kita bisa ke kamar mandi, menyelesaikan semua hajat, kemudian berwudu sebelum terdengar azan. Itu karena kita hendak bersungguh-sungguh menghadap raja. Kemudian gunakan pakaian yang paling bagus. Ini untuk laki-laki yang datang ke masjid. Kemudian usahakan datang awal sehingga sempat sholat tahiyatul masjid. Usahakan datang di shaf yang paling depan. Syukur-syukur dekat dengan imam. Cobalah rasakan ketika itu. Kita datang awal, bisa di shaf yang paling depan,
ya, mungkin agak-agak dekat imam, ya, tidak di belakang imam, karena itu tempat untuk orang-orang yang alim, ya. Shaf yang paling depan, kita datang awal, kemudian kita bersungguh-sungguh di situ, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Anda akan merasakan bagaimana nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini marilah kita, mumpung Ramadan masih di awal, ya, jangan sampai kita beribadah seadanya. Nah, kita beribadah seadanya, makanya hasilnya juga seadanya. Ya. Kalau kita bersungguh-sungguh, Allah lebih sungguh-sungguh kepada kita. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya, kalau kita mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah mendekat kepada kita satu hasta. Ya. Maka ini tips yang kedua. Kemudian yang ketiga, faktor eksternal, faktor yang di luar kita hendaknya itu mendukung apa? Untuk sholat taraweh, karena di situ banyak dibaca Al-Quran, kita cari masjid yang di situ dibaca oleh seorang yang ahli Quran. Memang dia orang yang memiliki kemampuan membaca Al-Quran. Tidak tidak mengapa kita tidak tarawih di kampung kita, tidak mengapa. Kalau kita tarawih di kampung kita, imamnya mungkin kurang bagus, kita tidak bisa mendengarkan indahnya Al-Quran. Cari tempat yang itu bagus, imamnya dia punya ilmu untuk membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menjadi imam? Aqra'uhum fi kitabillah. Yang paling baik membaca kitab Allah, yang paling baik membaca Al-Quran. Ketika Al-Quran dibaca oleh orang-orang yang tidak mengerti akan cara membaca Al-Quran yang benar, disitulah para makmum tidak merasakan nikmatnya bacaan Al-Quran. Nah, ini tanggung jawab para pengurus masjid, para panitia, terutama dalam hal sholat taraweh. Hendaklah memilih imam yang memang dia itu memiliki kemampuan membaca Al-Quran. Dan bukan dibalik, ya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berdiri di bulan Ramadan, berdiri salat malam di bulan Ramadan, Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan keutamaan salat malam di bulan Ramadan, dan ini dikerjakan oleh para sahabat dan selanjutnya sejak zaman Nabi, kemudian terus menerus adanya salat tarawih. Maka sholat tarawih inilah yang menjadi termasuk ibadah utama dalam bulan Ramadan, bukan kultumnya. Di antara kesalahan para panitia adalah menjadikan orang yang berikan kultum disuruh menjadi imam, padahal belum tentu dia ahli Quran. Belum tentu. Atau juga ini masalah lain, memberikan waktu kepada seorang yang bukan ahli agama untuk berbicara masalah agama, padahal dia bukan ahli agama. Ini masalah lain, tapi di antara kesalahannya adalah orang yang bukan ahli Quran disuruh untuk menjadi imam masjid karena dia memberikan kultum. Ini juga sesuatu yang tidak tepat. Sehingga menjadikan para jamaah mendengarkan baca Al-Quran yang tidak bisa dinikmati karena dibaca oleh orang yang tidak mengerti ilmunya. Ya. Karena itu kita mencari masjid yang di situ imamnya adalah seorang yang memang dia bisa membaca Al-Quran dengan benar, agar supaya kita bisa menikmati ibadah kita, terutama sholat taraweh, yang di situ banyak dibaca ayat-ayat Al-Quran. Ya. Nah, ini di antara tips saling menasihati agar kita bisa mendapatkan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri, pengingat bagi diri saya sendiri, dan juga kepada siapa yang mendengarkan pengajian pendek ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan Allah karuniakan kepada kita keikhlasan, semangat, iman dan takwa, kenikmatan beribadah di bulan Ramadan.
Sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd.